المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ibu bapak hadirin sekalian, jamaah Masjid Al-Muhajirin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali kajian kita dengan memanjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian, yang kalau kita hitung satu persatu nikmat tersebut, niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Saking banyaknya nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Namun di antara nikmat yang begitu banyak, maka nikmat iman dan Islam merupakan nikmat yang paling utama dalam kehidupan kita. Karena nikmat inilah yang akan bisa memasukkan kita ke dalam surganya, dan mudah-mudahan dengan nikmat iman dan Islam pula lah mudah-mudahan di akhirat nanti kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api nerakanya. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat, ibu bapak hadirin sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahwa kita tidak boleh sembarangan untuk mengkafir-kafirkan kaum muslimin, karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam ayat Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'minan. Wa la taqulu, dan janganlah kalian mengatakan kepada orang yang sudah menyampaikan salam. Mereka kaum muslimin, mereka sudah bersyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah bersyahadah kepada Rasulullah SAW dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian dikatakan lasta mu'minan, kalian bukan mukmin. Artinya jangan kita berani untuk mengkafir-kafirkan sembarangan orang. Karena kata Rasulullah SAW, "Idza qala ar-rajulu li akhihi ya kafir, faqad ba'a bihi ahaduna." Apabila seseorang mengatakan kepada saudaranya, disebutkan sini saudaranya, karena innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu apa? Bersaudara. Ya. Maka jika seseorang mengatakan kepada saudaranya sesama muslim, ya kafir, kafir, faqad ba'a bihi ahaduma, maka sungguh itu akan kembali pada dirinya. Enggak boleh. Jadi kita tidak boleh sembarangan untuk mengkafir-kafirkan. Bahkan kata para ulama, at-takfir haqqullah. Mengkafirkan orang itu hak Allah Subhanahu wa taala. Illa man kaffarahu Allahu wa rasuluhu, kecuali orang-orang yang sudah Allah Subhanahu wa taala kafirkan
Dan Rasulullah SAW sudah apa? Mengkafirkan. Sehingga kita tidak boleh sembarangan mengkafirkan seseorang yang kita sudah tahu bahwa dia apa? Seorang muslim. Nah, pada pagi hari ini kita akan masuk pada bab yang juga sangat penting bagi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu satu bab yang menjelaskan tentang iddi'a'u ilmil ghaibi fi qira'atil kaffi wal finjani wa ghairihima. Satu pasal atau bab yang menjelaskan tentang mengaku tahu tentang hal-hal yang gaib. Ini. Jadi mengaku tahu tentang hal-hal yang gaib di dalam membaca telapak tangan. Ini masalah akidah soal ini, masalah iman, masalah tauhid. Jadi ada orang yang mengaku ketika dilihat telapak tangannya nih, wah ini nih garisnya Anda orang beruntung nih. Ya. Ini garisnya orang apa? Anda orang rugi nih. Itu nggak boleh. Itu termasuk mengaku mengetahui hal-hal yang gaib di dalam membaca apa? Telapak tangan, al-kaf. Wal finjan itu jadi ada panci, ada airnya, kemudian dilihat itu. Di air tersebut, ya Anda ini apa? Nasibnya akan bagus nih. Ya, nasibnya akan apa? Bagus. Oh, ini Anda nasibnya akan apa? Akan buruk. Dilihat dari apa? Dari panci tersebut yang pakai air gitu. Atau yang lain-lainnya. Ya. Atau apa? Yang lain-lainnya. Nah, di sini hal yang gaib. Apa itu yang gaib? Ya. Al-muradu bil gaib, kata para ulama, yang dimaksud dengan yang gaib itu adalah ma ghaba 'anil nas minal umuril mustaqbilati wal madiyati wa ma la yarawnahu. Sesuatu yang gaib dari manusia dalam hal ini adalah sesuatu perkara yang akan terjadi nanti, yang akan datang, apa yang akan terjadi dan yang telah terjadi dulu, yang gaib. Jadi yang akan datang apa yang akan terjadi dan yang telah lalu apa yang telah terjadi, wa ma la yarawnahu, dan sesuatu yang mereka tidak melihat, nggak ngelihat gitu. Itu apa? Yang gaib yang dimaksudkan dengan hal ini. Kenapa? Waqad ikhtassallahu bi'ilmi, karena hal yang gaib itu sesuatu yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Jadi yang gaib itu hanya Allah Subhanahu wa taala apa? Yang tahu. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat Al-Qur'an, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah." Apa kata Allah? Qul, katakan hai Muhammad, la ya'lamu man fis samawati wal ard. Tidaklah ada orang yang mengetahui baik di langit dan di bumi hal-hal yang gaib. Jadi nggak ada orang yang mengetahui yang di langit maupun yang di bumi hal yang gaib illallah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'lamul ghaiba illallahu subhanahu wahdah. Tidak ada yang mengetahui hal yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Kita nggak tahu. Dukun juga sebetulnya nggak tahu. Atau paranormal juga apa? Sesungguhnya dia nggak apa? Nggak tahu. Waqad yutla'u rusuluhu ala ma syaa min ghaibihi li hikmatin wa maslahatin. Namun kadang para rasul mereka ditampakkan hal-hal yang gaib. Jadi kalau para rasul lain, kenapa? Karena dia bukan tahu, tapi dikasih tahu. Maka kadang para rasul ditampakkan sesuatu hal yang gaib atas apa yang Allah kehendaki, karena di sana ada hikmah dan kemaslahatannya. Jadi Rasulullah SAW tahu bagaimana nanti umatku akan terjadi seperti ini, bagaimana umatku akan terjadi peristiwa seperti ini, bagaimana nanti
datang hari kiamat, itu kan hal yang gaib. Hari kiamat gaib bukan? Hal yang gaib. Tapi kalau Rasulullah apa? Tahu akan terjadi hari kiamat. Kenapa? Dikasih tahu oleh Allah SWT, oh nanti akan terjadi hari kiamat. Dengan ciri-cirinya seperti ini. Dengan tanda-tandanya seperti ini. Pernah kita bahas tentang apa? Tanda-tanda hari kiamat, baik tanda-tanda hari kiamat yang besar ataupun yang kecil. Kenapa? Karena itu punya hikmah. Hikmatin wa maslahatin, ada hikmahnya. Agar manusia bersiap-siap ketika datangnya hari kiamat. Agar manusia tahu bahwa nanti akan terjadi hari kiamat. Jadi ada hikmah dan ada kemaslahatannya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghairihi alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin. Surat ini adalah surat yang berada di surat Al-Jin, di mana Allah SWT mengatakan alimul ghaibi. Dialah Allah yang mengetahui hal yang gaib. Fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Maka tidaklah akan ditampakkan hal yang gaib kepada seorang pun juga. Illa man irtada. Kecuali kepada orang yang Allah ridha. Allah senang min rasulin, dari kalangan rasul. Jadi tidaklah ada yang mengetahui hal yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka tidaklah Allah Subhanahu wa taala tampakkan hal yang gaib kepada seseorang pun juga kecuali orang yang Allah ridhoi. Siapa mereka? Yaitu para rasul. Itu dikasih tahu tentang akan datang seperti ini. Dulu juga pernah terjadi seperti ini, hal yang gaib. Itu dikasih tahu. Kenapa? Lihikmatin wa maslahatin. Karena ada hikmahnya dan ada kebaikannya, ada maslahatnya. Nah, oleh karena itulah la yutla' ala syai'in minal ghaibi illa man istafahu li risalatihi fayadhhar. Tidak ada yang bisa ditampakkan kepada seseorang hal yang gaib kecuali orang yang Allah pilih dari kalangan rasul-rasulnya. Dikasih tahu bagaimana nanti akan datang. Makanya banyak hadis-hadis yang kadang-kadang Rasulullah menyampaikan, sayati 'alan nasi zamanun, kelak nanti akan terjadi satu zaman. Kata Rasulullah SAW, kelak nanti akan terjadi satu zaman di mana banyak manusia yang seperti ini, yang seperti ini. Itu kan hal-hal yang gaib. Di mana Rasulullah SAW, Rasulullah SAW menyampaikan 15 abad yang lalu, ternyata pada saat ini terjadi. Pada saat ini terjadi. Itu hal yang gaib. Dan itu dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah SWT menyampaikan hal yang gaib kepada rasulnya, li'annahu yastadillu ala nubuwwatihi bil mu'jizat. Karena dengan dikasih tahunya yang gaib, itu merupakan sebuah dalil tentang kenabiannya. Dengan dia menyampaikan hal yang gaib, oh ternyata dia seorang nabi nih. Kenapa? Karena dia tahu, dan itu bagian dari mukjizat. Jadi itu dari apa? Bagian dari mukjizat ketika para nabi dan rasul menyampaikan hal yang gaib. Allati minha al-ikhbar 'anil ghaib, yang mereka menyampaikan kabar-kabar yang gaib yang Allah tampakkan kepadanya. Wa hadza ya'ummur rasul, dan ini umum rasul. Mereka diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa saja rasul. Baik rasul dari kalangan malaikat maupun rasul dari kalangan manusia. Jadi rasul itu, malaikat Jibril itu kadang disebut rasul. Ya. Malaikat Jibril apa? Kadang disebut rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba. Jadi malaikat Jibril itu disebut rasul. Kenapa? Karena dia juga diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara umum yang disebut rasul itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga malaikat Jibril kadang-kadang disebut rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba. Para rasul dari kalangan malaikat itu mereka mempunyai sayap. Ajnihatin masna, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4 dan lebih.
itu kalangan apa? Para malaikat. Kalangan rasul juga disebut, kalangan manusia juga disebut rasul ketika dia menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya. Wala yutla'u ghairuhu ad-dalilul hasan. Dan tidaklah ditampakkan selain rasul dalam hal ini. Jadi hanya rasul yang ditampakkan hal-hal yang gaib karena di sana li hikmatin wa maslahatin, karena ada hikmah dan kemaslahatannya. Sehingga di sini para ulama menjelaskan manidda'a ilmal ghaibi bi ayyi wasilatin minal wasaili ghaira man istasnahu Allahu min rusulihi fa huwa kadzibun kafirun. Kata para ulama, barang siapa yang ngaku-ngaku dia mengetahui hal yang gaib dengan cara apa saja, dia ngaku-ngaku, oh nanti akan terjadi begini. Ketika ada orang datang, dilihat telapak tangannya, oh Anda ini harus seperti ini. Dilihat dari garis telapak tangan Anda ini, Anda tidak beruntung. Macam-macam. Ya, jadi apa? Dia belagak tahu tentang apa? Garis-garis tangan. Nah, barang siapa yang ngaku-ngaku seperti itu, ghairu man istasnahu Allahu min rusulihi, yang bukan dari orang yang Allah kecualikan, yaitu para rasul, fahuwa kadzibun, maka orang tersebut kadzib, orang yang bohong. Bahkan bukan bohong, tapi apa? Tukang bohong. Kalau bohong cuma sekali-sekali. Kalau tukang, namanya tukang, orang dagang sekali-sekali apa? Setiap hari. Setiap hari, namanya tukang. Makanya apa? Dia bukan hanya bohong, tapi apa? Tukang bohong, karena keseringan gitu ya. Karena kerjaannya. Bahkan bukan hanya kadibun, kafirun, orang itu sudah kafir, sudah keluar dari millatul Islam. Ya, kenapa? Karena hal yang gaib itu hak Allah Subhanahu wa taala, yang hanya tahu Allah Subhanahu wa taala. Kecuali para rasul yang memang Allah Subhanahu wa taala kasih tahu. Ya. Jadi apa? Kecuali para rasul yang memang Allah Subhanahu wa taala sudah kasih tahu bahwa nanti akan terjadi seperti ini. Nanti akan terjadi seperti ini. Oh, yang lalu pernah terjadi seperti ini. Itu dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, bagaimana gambaran iddi'ai ilmil ghaib? Bergambaran mengakui tentang hal-hal yang gaib, ilmu gaib. Iddi'aul ghaibi qad yakunu biwasitati qira'atil kafi awil finjan awil kahanah. Kata para ulama, mengaku hal-hal yang gaib kadang dengan cara pakai sesuatu seperti membaca telapak tangan, awil finjan, atau melalui panci yang di situ ada airnya, lalu airnya itu bergerak. Nah, kalau airnya itu banyak bergerak, berarti ini banyak apa? Nasibnya beda. Kalau airnya tenang, nasibnya apa? Biasa saja gitu. Itu apa? Dilihat dari apa? Seperti itu. Awil kahanah, atau melalui ilmu-ilmu perdukunan. Ini di luar dukun beranak sama dukun patah ya. Kalau dukun beranak, orang dulu kan nggak ada apa, nggak ada bidan, nggak ada apa, dokter bersalin. Jadi jarang sekali apa, dokter atau bidan. Maka mereka pakai apa? Dukun beranak deh. Pakai dukun apa? Beranak. Kadang-kadang melahirkan anaknya ditaruh di apa? Di pengki deh. Zaman dulu namanya. Zaman dulu, kalau sekarang sudah nggak ada yang begitu ya. Nah itu apa? Nggak apa-apa. Atau dukun patah ya. Dimana orang apa? Kalau zaman dulu kan orang jarang ya pakai digigit kakinya ke dokter. Karena jarang apa? Dokter tulang. Akhirnya apa? Kedukun apa? Kedukun patah, itu lain lagi gitu. Nah ini perdukunan yang menganggap dia tahu tentang hal-hal yang gaib. Gitu. Namanya apa? Al-kahanah. Awis sihir atau sihir. Itu juga nggak boleh. Ya. Awit tanjim, atau ilmu-ilmu perbintangan. Ilmu apa? Perbintangan, au ghairi dzalik, atau yang lainnya. Wa hadzal ladzi yahsulu min ba'dil mash'udin. Dan hal ini terjadi, dilakukan oleh orang-orang yang mengaku dirinya bisa sulap. Dengan seperti ini, maka akan terjadi seperti ini. Dengan seperti ini maka akan terjadi seperti ini. Itu nggak boleh. Wad-dajalil minal ikhbar, dan tukang-tukang
ramal yang suka menyampaikan kabar-kabar yang seseorang nggak tahu gitu. Tukang-tukang ramal yang suka menyampaikan kabar-kabar yang kadang-kadang seperti ada orang kehilangan barang. Kehilangan barang. Lalu dia datang. Oh, barang Anda di sini. Masih ada di Jakarta. Belum sampai ke Belum sampai keluar Jakarta. Jadi Ada barang hilang, dia datang ke situ. Dia bilang barang Anda ada di sini nih. Belum keluar Jakarta, Pak. Sampai dicari Jakarta. Lain lagi nanti dia oh, ternyata udah keluar Jakarta. Barang Anda udah keluar negeri maunya. Macam-macam. Jadi dia dipingpong kabarnya oleh dukun tersebut. Dan sesuatu yang gaib yang hal-hal yang bisa menyebabkan Anda sakit karena Anda seperti ini nih. Fayaqulun si fulan amila kada wa kada. Si fulan amila kada wa kada wa kadzalika famarita bisababihi. Oleh karena itulah Anda sakit dengan sebab si fulan. Jadi gara-gara dia sakit disono ngirimin ilmu agar Anda sakit dari jauh. Anda disantet. Anda di macam-macam gitu ya. Itu Itu satu ilmu yang gaib. Wa inna ma huwa natijatul istikhdam. Jadi sesungguhnya ilmu seperti ini itu ilmu yang awalnya adalah karena dia bekerja sama dengan jin dan setan. Jadi tidaklah ilmu sihir terjadi, tidaklah ilmu ramalan-ramalan itu terjadi, ilmu tenung terjadi, kecuali dia harus bekerja sama dengan istikhdamil jinni wasyayatin. Dia harus berkolaborasi. Kalau bahasa kita bekerja sama dengan para jin dan setan. Jadi dia harus kerjasama. Kenapa? Karena yang ngasih tahu itu jin dan setan. Jadi dia harus berkhadam dengan jin dan setan. Bayangkan, kita nggak boleh muliaan mana antara manusia dengan jin? Muliaan manusia. Manusia mulia karena rasulnya dari kalangan manusia. Yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad SAW manusia. Sehingga manusia menjadi makhluk mulia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan manusia sebaik-baik bentuk. Bayangkan. Sebaik-baik bentuk itu manusia dengan fisik yang baik, dengan anatomi tubuh yang baik. Manusia kalau kita lihat anatominya kan sama nih, rangka tulang itu sama dengan Kalau bahasa kita, Bapak pernah nggak ke Ragunan atau ke ngelihat binatang di sana deh? Itu kalau kita lihat atau di taman safari gitu ya, itu kalau kita lihat bagaimana binatang yang seperti itu, gorila kah atau siamang kah, anatomnya sama, tapi jalannya beda sama manusia. Mukanya sama, tapi tidak mirip dengan manusia. Kenapa? Manusia itu ahsani taqwim, makannya dengan tangan, jalannya juga dengan dua kaki, senyumnya juga bagus. Itu manusia. Tapi kalau monkey atau gorila makan ada sih dua tangan, tapi kadang-kadang pakai kaki juga. Kadang makan dengan dua tangan makan gitu. Kalau kita kan satu tangan ya. Jadi itulah manusia. Ahsani taqwim. Sehingga kita tidak boleh berkhadam dengan jin dan manusia. Kenapa kita menjadi khadam? Khadam itu membantu mereka. Sebetulnya bukan dia membantu kita, kita membantu dia gitu. Kita membantu membantu dia. Nah, di sini sesuatu hal yang tidak dibolehkan. Wa yuzhiruna lin-nasi anna hadza yahsulu lahum an tariqi amali hadza. Sehingga mereka menampakkan kepada manusia, tukang-tukang sihir, tukang-tukang tenung, tukang-tukang tenung, tukang-tukang dukun, menampakkan kepada manusia, ini terjadi dengan jalan seperti ini. Sehingga mereka menipu manusia.
Menipu apa? Manusia. Wa qad yakunu ikhbaruhum an dzalika an tariqat tanjim. Kadang mereka juga memberitahukan dengan cara menggunakan ilmu tanjim, ilmu perbidutannya. Maka disinilah jamaah sekalian rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mengancam dalam hadis yang sahih. Beliau mengatakan, man ata kahinan aw arrafan fasa'alahu lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman. Bayangkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang datang ke dukun, dia datang ke dukun yang namanya sekarang macam-macam, apakah itu yang namanya paranormal atau orang nggak pinter, orang nggak normal, macam-macam. Ada lebih hebat lagi, Bang. Dia sih paranormal. Dia sih orang pinter. Nah, itu. Dia datang ke situ. Fasa'alahu, dia tanya tentang hal-hal yang gaib kepada orang tersebut. Kata Rasulullah, lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman. Orang tersebut tidak diterima salatnya 40 hari, 40 malam. Dan ini hadisnya sahih. Satu kali itu kita datang. Satu kali. Salat kita tidak diterima 40 hari, 40 malam. Satu hari kita salat berapa kali? 5 kali 40 berapa? 200 salat. Itu satu kali. Kalau 2 kali berarti 200 kali 2 berapa? Kalau 10 kali tinggal dihitung aja. Jadi Ustaz, banyak banget. Artinya kita jangan gampang-gampang ke dukun. Oh, ngapain kita datang apa? Ke dukun. Sehingga kata para ulama, orang yang datang ke dukun minta diramal nasibnya oleh dukun tersebut, orang seperti ini berarti dia tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ragu. Bukan tidak percaya, ragu. Percaya sih kepada Allah, tapi apa? Ragu. Kenapa? Karena ada selain Allah yang dia mintai untuk mengetahui hal yang gaib. Maka orang ini apa? Ragu. Jadi kita nggak boleh. Maka apa? Tinggalkan hal yang seperti ini. Bahkan kata Rasulullah dalam hadis lain, kalau tadi tidak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Man ataka hinan au arrafan au tatayyuran faqad kafara ma unzila ala Muhammadin. Barang siapa yang datang ke dukun atau arraf, dari kata-kata arafah, orang yang dianggap tahu, orang pintar, au tatayyuran, atau dia percaya kepada tatayyur. Tatayyur itu apa? Angka-angka sial, hari-hari sial. Nggak ada angka yang sial. Nggak ada apa? Angka yang sial. Makanya kadang-kadang, saya nggak mau nomor saya nomor 13. Kenapa? Karena 13 itu angka apa? Angka sial. Nggak ada angka sial. Nomor rumah saya, ini ada anak saya juga nih. Nomor rumah saya itu nomor berapa? 13. Nomor 13 Pak, nomor rumah saya. Alhamdulillah aman-aman aja. Kalau kita di hotel nih, pernah gak ke hotel? Saya yakin pernah ya. Kita cari di situ, Pak. Ada gak kamar 13? Gak ada ya. Habis 12A. Habis 12A, langsung ke 14. Saya bilang, perasaan dari dulu kita ngitung dari 11, 12 pasti ke 13. Kalau di sini nggak ada hitungan 13 gitu. Sial Ustaz ini. Sial. Nggak ada yang sial. Jadi apa? Nggak boleh kita percaya hal-hal yang angka-angka sial, tatayyur. Atau suara-suara yang menyebabkan jadi sial. Contohnya, ada orang mati, orang meninggal pagi hari, lalu dia pantas ada yang meninggal pagi-paginya. Kenapa? Semalam ada burung gagak lewat di atas rumahnya. Nggak ada hubungannya antara orang meninggal dengan burung gagak yang lewat di atas rumahnya. Nggak ada hubungannya itu. Kenapa? Karena itu berarti kita percaya hal-hal yang gaib. Tatayyur namanya. Angka sial, hari sial.
oh jangan nikah pada hari ini, tanggal segini, bulan segini. Kenapa? Ntar jadi sial. Kita nggak tahu hal yang seperti itu. Nah, ini hanya apa? Reka-reka yang disampaikan oleh mereka-mereka yang disebut paranormal atau orang-orang pintar. Nah, oleh karena itulah jemaah sekalian rahimakumullah, hal-hal yang seperti ini kita tinggalkan. Kalau dia percaya, barang siapa yang datang ke dukun atau orang-orang pintar, atau totoyur, dia percaya kepada totoyur, ya. Angka-angka sial, kalau bikin rumah harus di atasnya pakai macam-macam itu, ada pohon ada buah pisang, ada padi, kan di zaman dulu begitu ya. Lalu nanti kalau mau bikin pondasi harus pakai kepala sapi, ya. Itu nggak perlu. Kenapa? Kalau nggak pakai begininya nanti rumah ini nggak kokoh nih, nggak kokoh. Alhamdulillah rumah saya biasa-biasa aja, nggak pakai apa, nggak pakai daun apa, nggak pakai padi, nggak pakai macam-macam. Alhamdulillah. Jadi bukan itu kan kepercayaan lama itu yang perlu kita tinggalkan. Itu orang-orang yang disebut dengan apa? Animisme, dinamisme. Percaya kepada roh-roh. Yang mereka percaya kalau nggak melakukan ini nanti rohnya itu pada apa? Pada gentayangan, pada ngamuk. Itu nggak boleh. Nah, oleh karena itulah jemaah sekalian, orang yang seperti ini, orang-orang yang sudah menipu sebetulnya. Apa itu tanjim sekarang? Tanjim, ada satu ilmu yang namanya tanjim, yaitu ilmu perbintangan. Di mana ilmu perbintangan itu adalah mengetahui tentang hal ihwal an-nujum. Ya. Bintang-bintang, gerak-gerik bintang yang terjadi di permukaan bumi. Ya. Jadi gerak-gerik bintang yang terjadi apa? Di permukaan bumi yang dikenal dengan ilmu perbintangan, tanjim. Ya. Atau ilmu zodiak, bintang-bintang apa? Zodiak. Disebutkan di sini man tazawwaja fi najmin kaza wa kaza hasala kaza wa kaza. Jadi barang siapa yang nikah saat bintang letaknya di sini, maka dia akan rumah tangganya seperti ini, dia akan rumah tangganya apa? Seperti ini. Atau wa man safara fi najmin kaza hasala kaza wa kaza. Barang siapa yang musafir melaksanakan perjalanan jauh pada saat bintang seperti ini, pada saat bintang terjadi seperti ini, maka dia akan musafirnya seperti ini. Atau waman walada fi najmin kaza wa kaza hasalalahu kaza wa kaza. Barang siapa yang melahirkan anak pada saat bintang adanya di sini, maka dia akan terjadi seperti ini. Anaknya ini bisa sial atau bisa untung, tergantung bagaimana letak bintangnya. Ini nggak boleh. Itu namanya apa? Ilmu perbintangan. Sebagaimana kalau kita lihat di zaman-zaman dulu, mungkin zaman-zaman kita masih muda, sekarang juga masih muda sebetulnya ya. Jadi apa? Itu kalau ngelihat majalah, itu nggak lupa kalau lihat di belakang majalah apa kata bintang Anda. Pernah nggak gitu Pak? Ini zaman dulu nih. Pas dilihat tadi Pak, apa kata bintang Anda? Oh bintang saya nih Cancer nih. Atau Virgo, atau Aries. Atau Libra, atau Gemini, macam-macam lah gitu. Oh ternyata kata bintang saya asmara indah, tapi rezeki apa? Seret banget maunya. Oh pantes rezeki seret, kata bintang begini sih gitu. Nah, ini apa? Gak boleh. Rumah tangga indah, pantes kata bintang begini, jadi rumah tangga itu namanya apa? Ilmu perbintangan. Sebetulnya ilmu perbintangan itu ilmu yang bukan dari Islam, ilmu dari Yunani. Mereka percaya bahwa kehidupan manusia itu ditentukan dari letaknya bintang. Jadi kehidupan manusia itu ditentukan oleh letaknya bintang. Maka itu nggak boleh gitu. Nah disinilah jamaah sekalian rahimakumullah, perlu hal-hal seperti itu kita hindari agar iman kita bisa pertahankan. Karena salah satu yang menyebabkan bisa batalnya iman, kalau sholat kita batal, kita masih bisa ngulang. Puasa kita batal juga begitu. Tapi kalau iman batal, maka seluruh amalan yang pernah kita lakukan batal tuh. Hati-hati. Ya.
Kenapa? Karena kata Rasulullah, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. La in asyrakta, jika engkau melakukan kesyirikan, dan salah satu yang bisa menyebabkan batalnya iman adalah syirik, dan salah satu perbuatan syirik itu adalah ketika kita percaya hal-hal yang gaib selain apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. La in asyrakta, jika kamu melakukan kesyirikan, la yahbatanna 'amaluk, niscaya akan sia-sia amal Anda. Apa arti sia-sia? Enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala takunanna minal khasirin, dan kamu akan menjadi orang-orang yang sangat merugi. Sementara Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini ayat sering disampaikan oleh para khatib. Para khatib muqaddimahnya itu menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Kemudian ayat ini ditutup, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, ay mukmin. Kalau kita mati dalam keadaan iman. Masih mempertahankan iman. Karena Rasul mengatakan innamal a'mal bi khawatimiha. Sesungguhnya amal itu dilihat dari akhir hayatnya. Akhirnya. Akhir hayat kita masih bawa iman apa enggak? Itu akan dilihat. Kenapa? Karena kalau orang mati, meninggal tanpa bawa iman, imannya batal, imannya rusak, bahkan imannya dia ganti dengan apa? Yang lain. Tidak ada harapan baginya untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena iman ini merupakan tiket kita untuk masuk ke dalam surga. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu tiket kita untuk bisa masuk ke dalam surga. Kalau nggak pakai tiket ini kita nggak bisa masuk ke dalam surga. Contohnya gini, kalau kita mau naik pesawat, kita nggak punya tiket, kira-kira bisa naik nggak kita? Jangankan mau naik, di pintu bandara aja udah kita udah disuruh keluar gitu ya. Tiketnya mana? Oh nggak ada, udah keluar, nggak bisa. Begitu juga masuk ke surga ada tiket. Tiketnya apa? Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh bagi mereka surga. Sehingga penting bagi kita untuk mempertahankan iman. Dengan kita jaga iman dari perbuatan-perbuatan yang seperti ini, syirik. Ya. Jadi kita pertahankan. Itulah hakikat makna kalimat la ilaha illallah. Apa makna la ilaha illallah? La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi, tidak ada yang berhak untuk disembah illallah, kecuali hanya Allah. Karena kita sudah mengikrarkan hanya Allah Subhanahu wa taala yang kita ibadahi, maka dalam setiap ibadah kita hanya tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa hanya kepada Allah. Doa itu ibadah. Karena kata Rasulullah SAW apa? Ad-doa huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Artinya kalau kita lagi berdoa, berarti kita lagi sedang beribadah. Kalau dia beribadah, berarti dia dapat pahala ketika dia berdoa. Kapan saja. Kenapa? Karena doa itu apa? Bagian ibadah. Bahkan kata para ulama, doa itu juga termasuk afdhalul ibadah. Doa itu merupakan ibadah yang utama. Kenapa? Karena seseorang ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu memperlihatkan dirinya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak butuh kepada selain Allah.
hanya kepada Allah dia butuh. Dan itu Allah sangat suka ketika seorang hamba butuh hanya kepada dirinya, kepada Allah SWT. Makanya dalam setiap ibadah, apakah sholat, haji, puasa, itu ada unsur-unsur doa. Kita sholat, ada nggak di situ kalimat-kalimat doa? Ada, banyak. Bahkan ketika kita sujud, kita diperintahkan untuk apa? Berdoa. Tasyahud akhir juga di situ ada doa. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku ala dzikrika, untuk selalu berzikir kepadamu ya Allah, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu ya Allah, wa husni ibadatik, dan agar aku bisa beribadah dengan baik ya Allah. Itu doa. Kita haji, apalagi haji, banyak sekali doa ketika kita lagi tawaf. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Banyak doanya. Kita lagi apa? Macam-macam. Kita puasa juga diperintahkan untuk berdoa ketika kita apa? Berbuka. Lagi puasa juga kita perbanyak apa? Berdoa. Allah asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Itu kita diperintahkan berdoa. Artinya apa? Semuanya memiliki unsur doa. Kenapa? Karena memang doa itu, dengan dia berdoa berarti seorang hamba itu butuh kepada Allah SWT, tidak butuh kepada yang lainnya, dan itulah yang Allah sangat apa? Suka. Jemaah sekalian, jadi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Sedangkan kalimat tauhid la ilaha illallah itu kalimat yang agung, di mana di kalimat tersebut kita tidak beribadat kecuali hanya kepada Allah. Maka kalimat la ilaha illallah itu bukan hanya sekedar diucapkan, tapi bagaimana kita amalkan. Amalkannya dengan apa? Dengan kita beribadah hanya kepada Allah SWT. Meminta kepada Allah SWT. Bermohon hanya kepada Allah SWT. Bertawakal hanya kepada Allah SWT. Minta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian rahimakumullah, dari sini maka hendaknya kita perhatikan waqad yadhhabu ba'dul juhal wa di'afil iman. Kadang ini sebagai fenomena dalam masyarakat, kadang sebagian orang-orang yang memiliki lemahnya iman, mereka selalu datang kepada paranormal, dukun, atau orang-orang pintar untuk bisa membaca bagaimana nasib dia. Dagangannya nggak laku-laku, akhirnya datang kepada dukun. Kata dukun, gue tahu lu pasti punya masalah. Pastilah orang datang ke sana apa? Punya masalah. Diceritain, oh kalau begitu, kalau dagangan nggak laku, Anda seperti ini, harus seperti ini. Nanti kalau dagang, itu dilacik duitnya, taruhin bawang, ame, cabai, ditusuk. Wah, itu apa? Nggak boleh, nggak ada hubungannya. Mau ngawinin, takut hujan, nanti disebarin apa? Garam, biar nggak jadi hujan. Nggak ada hubungannya antara disebarin garam sama apa? Hujan. Kenapa? Karena yang menurunkan hujan siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Huwallazi, disebutkan namanya apa? Al-Quran. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a. Dan dialah Allah yang telah menurunkan air dari langit. Jadi yang menurunkan hujan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Enggak turun-turun hujan. Bikin hujan buatan, bisa gagal hujan buatan. Ya. Jadi apa? Bisa gagal Pak hujan buatan. Kenapa? Karena memang yang menurunkan hujan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga apa? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini saja jamaah sekalian rahimakumullah, ya. Akhir dari
kajian kita ini, pengajian kita ini, saya berwasiat untuk diri saya, khususnya dan untuk jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu sekalian, mari kita bentengi iman kita. Ini modal kita untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, tiket kita. Ya. Apalagi kita ini rata-rata masih ABG nih. Tahu ABG, Pak? Masih apa? Udah ada gitu. Remaja ya. Itu kita mau ngapain lagi sekarang nih? Udah sekarang kita pertahankan iman kita, kita banyakin zikir, kita banyakin duduk di ngaji ya, Pak. Kita banyakin baca Quran. Ya. Yang lain udah nggak perlu lagi, udah capek kita. Udah capek dong, udah 60 tahun kita masih nongkrong di pinggir, masih dorong-dorong kayu, tahu dorong kayu gak? Dorong-dorong kayu itu bikinnya sekak sama seter. Betul gak? Sekak, seter, itu dorong-dorong kayu. Udah nggak perlu lagi itu. Ya. Banyakin baca Quran. Ya. Modal kita banyakin pahala. Ya. Banyakin apa? Banyakin pahala. Itu modal kita. Dan pertahankan iman. Ya. Dengan kita pertahankan iman, mudah-mudahan nanti akhir hayat kita, Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan iman, Islam dan husnul khotimah. Dengan husnul khotimah ini mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Alhamdulillahil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahil alamin. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن له حق علينا وللحاضرين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت وتوبة قبل الموت وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت. Ya Allah, mudahkan kami pada saat sakratul maut. Ya Allah, tolonglah kami pada saat sakratul maut. Ya Allah, hawwin alaina fi sakratil maut wan najata minan nar. Selamatkan kami dari api neraka-Mu ya Allah. Wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Mudahkan kami dalam hisab-Mu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, jadikanlah kami pada saat husnul khatimah untuk bisa mengucapkan kalimat tauhid. La ilaha illallah. Semua. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 'Alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu insyaallah taala minal aminin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم تقبل يا كريم. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا